Ya, 1 Petrus 2 ayat 4 sampai 10 kita baca dengan suara keras. 3, 2, 1. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormati di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya ia mahal, tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Amin. Silakan duduk kembali, Bapak Ibu Saudara-saudara. Puji Tuhan. Saya ingin berkhotbah dengan judul Kristus adalah batu terbaik yang mengubahkan sejarah hidupmu. Amin. Amin. Saya percaya Bapak Ibu Saudara-saudara bahwa Kristus adalah batu penjuru, batu satu-satunya. Kenapa Petrus menulis ini, Bapak Ibu Saudara-saudara? Karena saya percaya dalam perjalanan pengiringan Petrus dengan Tuhan, dia melihat bahwa betapa pentingnya fokus hidupnya hanya kepada Kristus. Amin. Karena hanya Kristus yang menjadi jawaban. Ya, dan ini luar biasa. Ya. Dan saya percaya bahwa nama gereja ini Batu Penjuru pun ini nama yang luar biasa. Amin. Ya, atas nama pribadi dan BPD kami mengucapkan selamat buat GKP Batu Penjuru dalam penggunaan buku yang baru. Ini luar biasa. Amin. Nah, saya percaya ini adalah anugerah Tuhan. Nah, kembali kepada firman Allah, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita melihat waktu saya coba untuk merenungkan kebenaran ini, saya coba untuk memikirkan tentang Petrus. Petrus adalah satu murid yang sangat bersemangat untuk ikut Tuhan. Ya, satu murid yang selalu melihat bahwa Tuhan yang dia percaya, Yesus yang dia ikuti adalah pribadi yang luar biasa. Ya. Dan dia belajar bahwa Tuhan itu ingin untuk dia mengalami hal-hal yang besar. Kita membaca bagaimana mereka melewati Danau Galilea dan terjadi badai, dan di tengah-tengah badai Yesus datang. Ya, waktu Yesus datang, Bapak Ibu Saudara-saudara, semua murid melihat dan kemudian mereka mengenal. Awalnya mereka pikir hantu, tetapi kemudian mereka mengenal bahwa itu Yesus yang sedang berjalan di atas air. Tapi Alkitab mengatakan semua hanya berdiam di dalam perahu. Hanya Petrus yang berkata atau berseru kepada Tuhan, Tuhan, apabila itu Engkau, suruhlah aku datang kepadamu. Ya, dan
ini bahaya buat kita orang Kristen, buat gereja. Ya, seringkali kenapa kita tenggelam, kenapa kita hancur? Karena pandangan kita tidak kepada Tuhan. Amin. Pandangan kita kepada manusia, kepada orang kaya, kepada orang yang mau tolong kita. Tuhan mau kita belajar untuk hanya memandang kepada Dia. Amin. Tuhan betul pakai orang kaya, karena Yesus pun dalam pelayanan Alkitab mengatakan ada wanita-wanita ya yang mengikuti Yesus, ya itu salah satunya adalah bendahara Herodes, artinya orang kaya. Bayangkan bendahara Herodes. Tetapi dengan jelas kembali kepada apa yang saya ingin tekankan, Tuhan mau supaya di dalam kehidupan saya dan saudara hanya fokus kepada Tuhan. Amin. Arahkan mata kita kepada Tuhan, maka kita akan lihat hal-hal yang luar biasa, hal-hal yang dahsyat, mujizat-mujizat. Saudara berjalan di atas firman, saudara mulai melihat kemustahil terjadi, perubahan mulai terjadi. Apa yang menjadi mimpi saudara, Tuhan akan buat berhasil, karena Dia Allah yang besar, Dia Allah yang dahsyat. Dan ada dua hal yang kita bisa belajar pada malam hari ini. Yang pertama, boleh ditampilkan. Yang pertama, jangan ditampilkan itu dulu. Yang pertama, poin pertama adalah Kristus, batu terbaik yang berubah sejarah hidupmu. Karena Kristus adalah batu yang mahal. Amin. Di dalam ayat-ayat yang kita baca, dua kali Petrus mengatakan bahwa Kristus adalah batu yang mahal. Amin. Kita tahu bahwa mungkin sampai sekarang setiap budaya, setiap bangsa cenderung untuk menyembah batu. Iya, kita tahu saudara-saudara kita di sebelah juga, ya ada batu yang mereka harus lingkar, putar, ya dan sebagainya. Nah, Yesus ditunjukkan oleh Petrus di sini sebagai batu yang mahal, dan dia menguraikan. Nah, ini luar biasa karena di dalam surat Paulus bicara tentang batu penjuru, tapi begitu singkat. Hanya di dalam 1 Petrus 2 kita membaca tentang bagaimana Petrus menerangkan Kristus sebagai batu yang mahal, batu yang luar biasa. Nah, ada dua hal dari Kristus adalah batu yang mahal. Yang pertama, dikatakan Kristus adalah batu penjuru. Amin. Amin. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, saya coba untuk melihat di Wikipedia, batu penjuru itu atau batu fondasi atau batu setting adalah batu pertama yang diletakkan dalam pembangunan fondasi bangunan. Seluruh jenis batu dapat merujuk kepada batu tersebut sehingga menentukan posisi seluruh struktur. Ya. Nah, di Timur Tengah orang membangun rumah itu harus mulai dengan batu penjuru, ya. Nah, seringkali kita meletakkan batu pertama, ya. Tapi sebenarnya seringkali itu bukan batu penjuru, karena itu batu penjuru itu mempunyai arti yang luar biasa. Saya sambil khotbah saya teringat malam-malam kita di Bulude dan bercerita, katanya dulu peletakan batu pertama di Bitung, ya, gereja apa ya? Jadi katanya wali kota mau datang, jadi ada mahasiswa STTK dulu, ya di Agape, mau peletakan batu, dan mahasiswa ini agak polos, ya dia agak polos. Jadi dengar wali kota mau datang, kemudian teman-temannya bilang begini, wah wali kota mau datang, jadi batunya mesti dicuci. Dan dia mulai cuci batu itu, dan semua orang tertawa karena kan sebenarnya kan tidak perlu cuci, mau wali kota ke sana kan, ya. Tetapi kembali, coba tunjukkan gambar di dalam budaya orang Timur Tengah, batu penjuru yang tadi boleh, yang pegang sini, iya, iya yang begitu, iya ini lebih tepat. Batu penjuru itu Bapak Ibu saudara-saudara itu dia posisinya itu ada tepat di sudut. Dan bentuknya bukan asal, ya. Karena apa? Karena batu penjuru itu, ya, tujuannya adalah untuk menyatukan
menyatukan dua tembok ya, yang ke arah kita, berikan kiri kanan lah kalau kita bisa bahasa sederhana. Jadi posisinya adalah untuk menyatukan. Nah di sini saya waktu merenungkan ini, saya berpikir bahwa Yesus adalah batu penjuru, dan malam ini kita bicara atau kita ada di dalam ibadah wilayah. Saya berharap ibadah wilayah ini akan menyatukan kita. Amin. Ya, semua yang sudah lewat kita lupakan. Amin. Karena fokus kita bukan lagi diri kita, tapi Kristus. Amin. Dan Tuhan mau supaya saya dan saudara sadar. Saya berharap ibadah wilayah betul-betul menyatukan kita. Ya. Jangan ibadah di sini ada pendeta yang datang dan tidak datang. Ibadah di sana pendeta lain tidak datang. Ibadah di sana orang lain, pendeta lain tidak datang. Mari kita sadar. Oh, kita harus bersatu. Amin. Untuk memenangkan Sulawesi Utara, untuk memenangkan Manado, Bini. Itu hanya bisa terjadi kalau kita bersatu. Karena Kristus telah menunjukkan bahwa Dia adalah batu penjuru. Dia menyatukan kita. Alkitab dengan jelas menunjukkan bahwa berkat hanya dicurahkan kepada suatu kelompok yang bersatu. Amin. Keluarga yang bersatu. Ya. Kita mau hebat bagaimanapun, tapi kalau kita tidak bersatu, maka berkat tidak akan dicurahkan. Amin. Dan Bapak Ibu saudara, Tuhan mau supaya kita bersatu. Betul-betul Kristus menyatukan kita. Amin. Kristus menghapuskan semua perbedaan. Amin. Kristus menghapuskan semua kekecewaan. Ya, kita manusia dengan manusia ini, Bapak Ibu saudara, jangan bicara orang lain. Suami istri sendiri kadang-kadang beda pendapat, betul? Biar sekawin berapa lama pun bisa terjadi. Tetapi kembali kepada kebenaran. Kalau kita jadikan Kristus menjadi pusat rumah tangga kita, maka berkatnya dicurahkan. Amin. Maka kebahagiaan akan dicurahkan. Maka sesuatu yang dahsyat akan terjadi. Ya, Bapak Ibu saudara, luar biasa. Karena kalau kita kembali juga di Injil kita akan menemukan bahwa Yesus juga bicara tentang pribadinya sebagai batu penjuru. Dan yang luar biasa, 700 tahun sebelum Yesus ada di bumi, Yesaya sudah menubuatkan itu. Ya. Di dalam Yesaya 28 ayat 16 bisa ditampilkan. Yesaya 28 ayat 16. Ya. Yesaya 28 ayat 16. Ada? Iya, kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah. Sesungguhnya aku meletakkan sebagai dasar di Sion semua batu yang teruji, semua batu penjuru yang mahal, suatu dasar yang teguh. Siapa yang percaya tidak akan gelisah. Petrus mengatakan siapa yang percaya tidak akan dipermalukan. Amin. Amin. Yesaya bilang tidak akan gelisah. Orang-orang yang fokus hidupnya kepada Tuhan, mereka adalah orang-orang yang tenang. Mereka adalah orang yang bahagia. Mereka adalah orang-orang yang penuh dengan sukacita. Ya. Jangan saudara ikut Tuhan bertahun-tahun tidak ada sukacita. Ya, saudara tidak ada kebahagiaan. Ya, saudara hidup dengan iri hati. Ya, cemburu. Ya, cemburu, iri hati dengan tetangga. Ya, tetangga beli kulkas, saudara yang kedinginan. Betul nggak? Jangan. Kita percaya bahwa Tuhan mau supaya kita adalah pribadi yang sungguh-sungguh bahagia. Amin. Ada ungkapan mengatakan kesaksian terbaik adalah kebahagiaan hidup. Amin. Engkau tidak perlu bicara banyak, orang melihat engkau bahagia, maka orang akan bersukacita dan ingin untuk mengenal Yesus dalam hidupnya. Ya, jadi anak Tuhan, jadi pelayan Tuhan, jadi hamba Tuhan harus jadi orang yang bahagia. Amin. Karena Kristus sudah menjadi batu penjuru bagi kita. Dan Petrus mengatakan tidak akan dipermalukan.
Amin. Masalah boleh ada, persoalan boleh ada, tapi kalau kita sungguh-sungguh fokus kepada Kristus sebagai batu penjuru, kita tidak akan dipermalukan. Ya, kadang-kadang kita harus, saya senang ungkapan itu. Mas Daud mengatakan kita akan melewati lembah kekelaman. Kita cuma lewat. Amin. Faktanya kan saudara, kita semua sudah lewat Corona, betul? Memang ada yang lewat. Tapi saudara sudah melewati lembah kekelaman. Amin. Bersukacita karena saudara fokus kepada Kristus. Amin. Yang kedua, dari bagian ini Bapak Ibu saudara, Kristus, selain Kristus adalah batu yang mahal, adalah batu yang hidup, Kristus juga adalah, kalau kita perhatikan secara khusus saya ingin menyampaikan tentang batu yang hidup. Apa maksud Kristus? Di dalam Wahyu dengan jelas Yesus mengatakan, akulah kebangkitan dan hidup. Ya, aku telah mati, tetapi lihatlah aku telah hidup kembali. Amin. Nah, waktu saya merenungkan tentang pernyataan Petrus bahwa Yesus adalah batu yang hidup, Tuhan membawa pikiran saya kepada firman Tuhan yang ada di dalam Keluaran 3 ayat 14. Nah, di situ dengan jelas waktu Musa mau kembali kepada orang Israel, Musa berkata kepada Tuhan, kalau orang Israel bertanya kepada aku, siapakah yang mengutus engkau? Apa yang aku katakan? Dan Tuhan berkata bahwa katakanlah aku adalah aku. Ini adalah nama Allah. Ya, dalam bahasa Inggris I am that I am. Ya, nah itu punya pengertian yang luar biasa. Sebenarnya beberapa penafsir mengatakan bahwa Tuhan sedang mengatakan aku adalah Tuhan yang sama, yang tidak berubah. Aku yang dulu memberkati Abraham, aku yang sama yang memberkati engkau, dan aku yang sama yang akan memberkati engkau, karena aku hidup. Amin. Tuhan mengatakan bahwa Dia adalah pribadi yang hidup. Ya, para penafsir mengatakan bahwa setiap kali dalam Injil, secara khusus Yohanes, waktu Yesus mengatakan akulah roti yang hidup, Dia sedang menyatakan kealahan. Ya, Dia sedang menghubungkan yang tadi Keluaran 3 ayat 14. Dia sedang mengatakan bahwa aku hidup dan kita tidak perlu takut. Amin. Apapun tantangan kita, apapun persoalan, karena Dia hidup, kita ada jaminan. Amin. Karena Dia hidup, kita punya pengharapan. Arahkan matamu kepada Dia. Amin. Karena waktu kita mengarahkan mata kepada Dia, tidak ada yang mustahil. Amin. Saya mau tanya, apakah selama COVID ada di sini yang tidak makan 1-2 hari? Tidak. Ya. Saya tidak memuji diri, tapi saya dengan keluarga keluar dari Nazaret Juli 2019, dan saya sampai sekarang tidak jadi gembala, saya tidak jadi pegawai apapun, ya. Tapi Tuhan masih pelihara kami sampai malam ini. Bahkan kami diberkati oleh Tuhan. Ya, Tuhan dapat memelihara kita. Ya, kalau fokus kita bukan kepada Tuhan, ya, kita tidak perlu sombong. Tapi di Halmahera secara khusus sedang ramai pendeta-pendeta waktu cari sidang, ya. Dan saya dengar ada yang belum dapat SK sudah cari tahu pegawai negeri berapa di sini. Ya. Saya takut kalau dia tanya perpuluhannya berapa. Wow. Ini kalau pendeta begini, ya bahaya. Ya, artinya fokusnya bukan Kristus, fokusnya kan perpuluhan. Nah, kalau kita melayani Tuhan karena perpuluhan kan berbahaya. Betul, saya berani mengatakan, sekalipun Alkitab dan anggaran dasar menjamin itu hak gembala, tapi jangan dulu di situ. Amin. Yang perlu ditanya, apakah saya mau ke sana itu kehendak Tuhan atau tidak? Amin. Perlu doa puasa, bukan tanya pegawai negeri berapa. Ini kan bahaya, saudara. Ya.
Nah kalau pendeta saja sudah begitu, mau jadi apa dengan dia, mau ajar apa kepada jemaat? Betul tak? Kita harus mulai dari kita pemimpin, fokus kita adalah Kristus. Amin. Waktu kita menjadikan Kristus menjadi fokus kita, percayalah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan. Amin. Saya berani katakan hampir 1 tahun saya tidak bisa pelayan. Saya dapat katakan sekarang seperti penginjil. Ya puji Tuhan, karena anugerah Tuhan saya terpilih dari BPD karena semua mengundurkan diri. Itu mujizat. Itu mujizat. Tetapi saudara, 1 tahun saya tidak bisa keluar untuk pelayanan. Dan kita tidak munafik bahwa saya seperti saya pendeta, saya hidup dari pemberian. Nah kalau saya tidak pelayanan di tempat lain, di kesediaan keluar, saya dapat pemberian dari mana? Tapi kalau Tuhan bisa pelihara Elia di tepi sungai Kerit 1 tahun dengan burung gagak, saya percaya Tuhan yang sama yang pelihara kita. Yang penting fokus kita hanya kepada Tuhan. Dan sebagai BPD saya ingatkan pendeta-pendeta Sulawesi Utara, jangan pilih pelayanan karena cari tahu dia punya perpuluhan. Bagi saya itu sudah sedang mulai untuk menghancurkan pelayanan itu, menghancurkan pelayanan saudara. Ya, mungkin sudah mulai, tapi Pak Frans kan pernah di Nasar, kan ada anggota Dewan 2, saya kenal. Tapi jujur, saya tidak pernah cari tahu. Bahkan saya datang ke sana pertama, ya, dengan istri saya ke sana, saya bilang saya datang. Nah, hari Minggu saya habis sholat malam kita datang. Saya bilang terima kasih buat pilihan saudara saya jadi gembala saudara. Tetapi setelah ini saya minta saudara berdoa lagi 1 minggu. Saya pulang ke Manado. Kalau saudara merasa saya tidak tepat menjadi gembala, telepon dan bilang Pak Frans tidak jadi gembala. Ya, saya pulang dan belum 1 minggu mereka telepon. Kami semua putuskan Pak tetap jadi gembala. Ya, tapi saya tidak cari tahu saudara-saudara. Ya, karena saya percaya yang buat rumput orang suka cari rumput yang hijau, ladang yang hijau. Ya, saya mau tanya, yang bikin hijau ladang itu Tuhan atau kita? Atau jemaat? Tuhan. Ya, saudara melayani jemaat cuma sedikit, tapi fokus sudah kepada Allah. Sudah pasti diberkati. Wow. Ya, saya dengar, maaf kalau ada saudara-saudara dari Batang 2, tapi saya baru dengar ada 1 jemaat di Batang 2, 11 pendeta rebutan. Akhirnya dikurangi tinggal 2. Yang anehnya 2 ini juga jemaat tidak mau terima. Artinya mesti 50 mungkin yang mengajukan. Ya. Nah saya berharap fokus kita hanya kepada Tuhan. Amin. Dan saya percaya waktu kita fokus kepada Kristus sebagai batu yang hidup, hidupmu menjadi berbeda. Amin. Amin. Pribadimu menjadi berbeda, keluargamu menjadi berbeda, pelayananmu menjadi berbeda. Karena Tuhan menjadi fokus kehidupan saya dan saudara. Karena kalau Tuhan berkati itu gampang. Amin. Saya suka lihat YouTube, dan satu waktu saya melihat satu YouTube di Thailand. Ya, Bapak Ibu saudara, ada seorang yang miskin sebenarnya. Dia jalan-jalan, rumahnya di tepi pantai, dia jalan-jalan. Kemudian dia lihat satu bongkahan batu, kayak batu, ya. Dan saudara tahu, dia ambil, ya. Bongkahan itu tidak bagus, bukan dia dapat batu bacan atau batu apa. Dia batunya jelek, tapi dia bawa pulang. Dan dia coba untuk lihat-lihat, dia cek tentang batu itu, dan dia temukan ternyata itu batu yang meliaran, dan modelnya seperti batu. Tapi tahukah saudara, waktu dibakar itu wangi, dan dia cek itu mahal ternyata, karena itu adalah bahan dasar untuk parfum di Eropa yang paling mahal. Ya, itu bahan dasar itu saudara-saudara. Ya, bukan bahan dasar untuk parfum yang di pinggir jalan, bukan. Ini bahan dasar untuk parfum. Dan saya tahu bahwa model batu itu ternyata itu adalah muntahan ikan paus. Ya, saya bayangkan waktu saya renungkan ini, muntahan ikan paus, mahal, muntah, orang manusia muntah ada yang mau beli. Ya. Kembali, Tuhan mau supaya
kita jadikan Kristus menjadi batu yang hidup dalam hidup kita. Amin. Supaya kehidupan kita menjadi kehidupan yang luar biasa. Baik, Bapak Ibu saudara kita terus. Yang kedua yang kita bisa belajar malam ini, hal yang kedua yang besar, Kristus batu terbaik yang mengubahkan sejarah hidupmu, karena Kristus menjadikan engkau batu yang hidup. Amin. Di dalam ayat 5 Petrus berkata bahwa kita semua harus menjadi batu yang hidup untuk pembangunan rumah rohani. Tuhan mau untuk saya dan saudara menjadi batu yang hidup, bukan batu mat, apalagi batu sandungan. Ya. Kalau kita menjadi batu yang mat, batu sandungan, itu adalah cara hidup yang mempermalukan Tuhan. Nah, saya melihat di dalam bahasa asli itu kata yang dipakai dalam bahasa Yunani adalah saho. Saho itu adalah, nah, yang luar biasa, Kristus juga hidup. Tadi batu hidup di Kristus dipakai kata yang sama. Nah, batu hidup untuk kita orang percaya sebagai batu hidup pun untuk pembangunan rumah Tuhan juga kata yang sama. Dan itu mempunyai arti untuk menikmati kehidupan yang nyata. Tuhan mau supaya saudara jadi orang Kristen yang menikmati hidup. Amin. Jangan stres dengan hal-hal sepele. Jangan khawatir dengan hal-hal sepele. Tuhan mau supaya saudara adalah orang percaya yang menikmati hidup. Saya mau katakan kepada saudara-saudara harus jadi orang bahagia di tengah dunia yang tidak bahagia ini. Amin. Kenapa? Karena saudara tahu bahwa penelitian kedokteran membuktikan bahwa stres berkepanjangan itu mendatangkan penyakit-penyakit yang berbahaya. Ya, dikatakan kalau orang kena kanker, coba cek secara hidup, pasti ada satu waktu dia stres berkepanjangan. Karena kita semua ini punya bakat kanker sebenarnya. Tapi kenapa kita sehat? Firman Tuhan mengatakan hati yang gembira adalah obat. Amin. Obat kanker sudah ada di dalam diri kita sebagai orang percaya. Hati yang gembira saja. Nanti Tuhan yang akan menyembuhkan. Ya. Artinya Tuhan mau supaya saya dan saudara menikmati hidup ini. Dikatakan jadi kita diminta untuk menjadi batu yang hidup, kata Saul itu, untuk memiliki kehidupan yang benar dan yang layak, satu kehidupan yang aktif, ya, satu kehidupan yang diberkati, tidak ada habisnya dalam kerajaan Allah, memiliki kekuatan vital dalam dirinya, berada dalam kekuatan penuh, menjadi segar, kuat dan efisien, ya, efisien. Tuhan mau supaya saya dan saudara jadi jemaat yang efisien di gereja, yang kuat, ya. Gereja-gereja kita bisa berkembang itu tergantung kepada jemaat. Amin. Ya, saudara harus betul-betul menjadi orang benar di dalam gereja. Amin. Saudara datang menjadi jemaat di satu gereja, saudara sadar bahwa Tuhan memanggil saudara, Tuhan membawa saudara karena Tuhan mau memakai saudara di gereja itu. Amin. Saudara tidak diutus Tuhan untuk menjadi tim penilai. Ya, benar. Jadi jangan datang di satu gereja terus lihat, gereja panas lagi. Kalau saudara sedang cari itu jangan cari. Kalau saudara cari sejuk itu cari di mall. Kalau gereja kadang-kadang panas. Amin. Ya. Jadi saudara siap. Amin. Saudara juga datang di gereja, ya. Tuhan bawa saudara untuk menjadi bagian, menjadi batu yang hidup yang tadi saya katakan dalam ayat 5, ya. Itu yang dengan jelas Tuhan mau supaya engkau menjadi batu yang hidup untuk pembangunan. Nanti saya akan bahas pembangunan. Tapi Tuhan mau supaya engkau menjadi bagian untuk memajukan gereja itu. Amin. Karena itu hanya bisa terjadi kalau kita benar-benar menjadi orang benar di dalam gereja itu, menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan, menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh dengan Tuhan.
Dan saya mau katakan bahwa kalau saudara ada di gereja, saudara harus belajar tunduk. Amin. Karena kalau kembali kepada Kristus sebagai batu yang hidup, Alkitab dan Kristus sendiri mengatakan bahwa dia selalu mendengar apa yang dikatakan oleh Bapa. Dia belajar untuk taat, melakukan semua kehendak Bapa. Kalau saudara mau menjadi batu yang hidup di dalam satu jemaat, hanya ada satu cara, saudara harus taat, tunduk kepada gembala di mana saudara berjemaat, ya. Karena kalau saudara selalu melihat kekurangan gembala, saudara akan beredar-edar. Dan Gilbert bilang, Alkitab dengan jelas bahwa yang beredar-edar itu iblis. Jadi jangan beredar-edar dan bangga. Oh, saya tidak mau di satu jemaat, saya minggu ini di sini, minggu ini di sini. Jangan-jangan sudah jadi iblis. Beredar-edar. Harus ada di satu gereja. Amin. Supaya saudara bertumbuh, saudara menjadi batu yang hidup di gereja itu. Yang saudara harus lakukan adalah waktu saudara datang bergabung di satu gereja, datanglah ke gembala dan bertanya, Pak Gembala, apa yang saya bisa lakukan untuk pekerjaan Tuhan di sini? Saya siap, sekalipun saya harus jadi tukang bersih di gereja, saya harus atur kursi. Kita semua bekerja bersama-sama untuk kerajaan Allah, untuk pembangunan rumah rohani, untuk membangun kerajaan Allah. Kita harus menjadi batu yang hidup. Karena itu yang Tuhan mau. Yang kedua, Kristus menjadikan sebagai bagian pembangunan rumah rohani. Secara khusus saya senang. Coba tampilkan ayat 9. Ya, ayat 9 boleh? 1 Petrus 2 ayat 9. Kita baca, karena ini menjadi ayat hafalan. Tapi dalam ayat ini betapa pentingnya kita orang percaya merenungkan. Ya. Ayat 9, mari kita baca bersama. Ayat 9, 1 Petrus 2 ayat 9. Boleh tampil lagi? Iya. 3, 2, 1. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, sebenarnya di dalam ayat ini ayat yang sangat dalam dan luas. Inilah yang menjadi kehendak Tuhan untuk kita orang-orang percaya, jemaat. Karena Petrus mengatakan bahwa tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Dia sedang menunjukkan orang-orang percaya. Amin. Ya. Nah, saya dan saudara yang luar biasa, saya coba untuk teliti, ya. Karena saya sedang khotbah di adik pendeta yang ganteng, Bapak Pendeta Abner. Ini calon dokter, ya. Jadi saya juga harus hati-hati. Tapi intinya kita harus belajar untuk mengenal firman Tuhan lebih dalam. Nah, kata yang dipakai, kalau boleh tampilkan silakan, bangsa itu adalah genos. Genos itu luar biasa. Dikatakan bahwa kamulah bangsa yang terpilih. Bangsa yang terpilih itu Bapak Ibu saudara-saudara. Maaf, sebentar. Bangsa itu yang dipakai kata genos. Genos itu berarti dalam bahasa Yunani artinya keturunan ilahi, ya, atau keturunan Allah. Wow, luar biasa. Saya seringkali kan bilang, mana keturunan saya kan? Karena kebetulan saya orang saya, ya. Mana keturunan orang Timur kan? Alkitab menunjukkan sesuatu yang luar biasa. Kita semua ini keturunan ilahi. Amin. Keturunan ilahi. Ya, ada keilahian di dalam diri kita. Amin. Ya. Nah, saya coba untuk merenungkan tentang waktu kejadian kitab Kejadian, mengatakan bahwa kita serupa dan segambar dengan Allah. Ya.
Nah, memang banyak orang sering fokus bahwa itu bicara tentang karakter dan sifat. Saya setuju. Tetapi juga jangan lupa waktu kita serupa dengan Allah, Allah itu ilahi. Dan di dalam diri kita yang percaya kita adalah keturunan Allah. Amin. Amin. Saya pernah waktu di BCC ya benar bahwa saya dan saudara bahkan pemasuk mengatakan kamu adalah Allah. Tetapi jangan mengaku diri Allah. Ya. Itu memang pemasuk sedang menggambarkan bahwa saya dan saudara itu betul-betul adalah keturunan Allah secara ilahi. Artinya dalam pembangunan rumah rohani Tuhan mau supaya saya dan saudara menunjukkan bahwa kita adalah keturunan Allah. Kita harus punya karakter ilahi. Sikap kita, tingkah laku kita, kata-kata kita harus betul-betul menunjukkan bahwa kita keturunan Allah. Amin. Amin. Jangan kelakuan minta ampun sampai setan bilang kita setan, tapi dia memang lebih setan. Ya. Jangan bicara bilang di gereja tidak ada setan. Itu sama ada. Ya. Karena kita belajar untuk introspeksi diri. Sekali lagi, saudara datang di satu gereja hanya ada satu tujuan. Saudara ikut membangun rumah rohani mereka. Amin. Karena itu yang Tuhan mau. Itu kehendak Tuhan. Bukan saudara protes dengan semua kekurangan, kelemahan. Ya, saya senang bahwa ada ketua daerah bilang, kalau orang jauh, kita berjauhan, saudara kan tidak lihat bahwa saya mungkin ada bolong-bolong karena dulu masih muda jerawat. Karena dulu bangkuan kan, ya. Karena jauh. Tapi makin dekat, saudara kan mulai lihat, ternyata Pak Frans juga tadi dia bilang ganteng, tapi ada banyak jerawat, ya ada hitam-hitam, ya. Karena sudah dekat. Nah di gereja pun seperti itu. Saudara makin dekat dengan Tuhan, saudara lihat ada kekurangan. Nah, saya mau tanya, memangnya saudara sudah sempurna? Saudara kan tidak sempurna kan? Jadi kita ada di gereja untuk saling melengkapi. Amin. Untuk pembangunan rumah rohani. Kita cepat saja. Dan kemudian yang berikut disebut bangsa yang terpilih. Yang terpilih itu berasal dari bahasa Yunani ekletos. Itu terpilih, pilihan utama. Jadi luar biasa. Saya dan saudara orang percaya ini adalah orang-orang pilihan. Amin. Bukan salah jalan. Kita ini orang pilihan. Tepuk temanmu di sebelah bilang kamu orang pilihan. Amin. Karena kadang-kadang di dalam keluarga suami sudah tidak menghargai istri, istri sakit hati. Kita sudah tidak berharga lagi. Tidak, engkau orang pilihan. Amin. Engkau orang pilihan Allah. Engkau terpilih. Bahkan dikatakan engkau orang utama. Ya. Engkau terpilih di hadapan Tuhan. Kita begitu berharga di hadapan Tuhan. Kata yang berikut juga yang saya perhatikan, karena tidak semua kata kita akan bahas, ya. Kemudian yang berikut adalah rajani. Rajani itu berasal dari bahasa Yunani Basilios. Basilios itu berbicara tentang kerajaan, raja agung. Ya, ada yang menerjemahkan imamat yang berkerajaan. Atau kalau kita lihat, kita orang percaya ini luar biasa. Amin. Amin. Dulu itu imam itu khusus, keturunan khusus. Ya, kita semua ini tidak masuk kriteria imam. Betul? Kan kita semua ini bukan keturunan Israel, kita bukan Lewi. Ya. Tapi waktu kita percaya kepada Tuhan, kita adalah imamat yang raja, imam para raja. Amin. Saya dan saudara kalau sungguh-sungguh dengan Tuhan, saudara dan saya bisa menjadi penasehat buat para raja. Saya tidak memuji orang, tetapi ada yang kasih kita pending. Ya, saya dengar kesaksian yang luar biasa. Wali kota mau kata sambutan saja, itu minta pendapat dia. Ya, kita tidak harus jadi raja, tapi kita adalah imam untuk para raja.
penasehat rohani untuk para raja. Kalau saudara betul-betul menjadikan Kristus menjadi batu penjuru, batu yang hidup, dan engkau menjadi batu yang hidup, percaya bahwa promosi dari Tuhan itu pasti. Tuhan akan angkat engkau, Tuhan akan menjadikan engkau menjadi pribadi yang luar biasa, sehingga orang-orang akan meminta nasihat. Amin. Pejabat-pejabat akan mendengarkan nasihat. Ya, tadi Papi Padomo khotbah di BCC dan bicara tentang Daniel. Kita lihat luar biasa. Saya pernah baca satu buku dan dia melakukan penelitian. Itu tiga kerajaan itu berganti. Babilonia, Media, Persia berganti. Tiga kerajaan berbeda dengan daerah yang berbeda, dengan raja yang berbeda. Diperkirakan kalau tidak salah itu cerita 12 raja berbeda, tapi Daniel tetap menjadi orang kedua. Dia tetap menjadi penasehat. Kenapa? Karena dia fokus kepada Tuhan. Dia menjadi batu yang hidup. Istri saya sudah tunjuk jam. Saudara, biar laki-laki hebat bagaimana, tapi dalam rumah tangga kalau istri sudah mulai tunjuk jam, saudara harus mulai berhenti. Tapi tunggu sebentar, ya. Nah, Bapak Ibu saudara, kita lihat juga Petrus mengatakan bangsa yang kudus. Nah, kata untuk bangsa itu adalah etnos. Etnos itu beda. Tadi kan kita lihat bangsa yang terpilih itu menggunakan kata genus. Yang luar biasa, Petrus berbicara tentang bangsa yang kudus, dan dia bicara tentang, dia menggunakan kata etnos. Itu di dalam bahasa Inggris itu Gentiles. Gentiles itu Bapak Ibu saudara-saudara adalah bangsa non-Yahudi. Ini luar biasa. Petrus di dalam pernyataan, di dalam suratnya, dia sudah bicara tentang kita. Kita adalah bangsa yang kudus. Nah, bangsa yang kudus itu bukan malaikat, bukan sempurna, tidak. Bangsa atau pribadi yang sungguh-sungguh percaya kepada Allah. Ya, itu sebabnya saudara jangan cari gereja yang sempurna. Tidak ada yang sempurna. Yang saudara perlu adalah cari Tuhan sungguh-sungguh. Maka Tuhan akan menyatakan kemuliaannya dalam kehidupan saya dan saudara. Ya, saya harus cepat karena jam sudah ditunjukkan. Ayat yang terakhir, ya, kata yang dipakai dalam ayat 9 tadi adalah memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Nah, kata yang dipakai adalah aretai. Aretai itu adalah berbicara tentang tindakan yang menyelamatkan, suatu perbuatan ajaib dari Tuhan yang terjadi atas orang-orang percaya. Tuhan mau supaya saya dan saudara, setiap kita, setiap orang percaya adalah pekabar Injil. Yang kita kabarkan adalah perbuatan-perbuatan Tuhan yang dahsyat bagi hidup kita, bagi rumah tangga kita, bagi pekerjaan kita, bagi karya kita, bagi seluruh kehidupan kita. Tidak perlu saudara hafal semua Alkitab. Tidak perlu saudara cerita tentang Benihi. Ceritakan tentang hidup saudara. Karena kata saksi di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa dan kamu akan menjadi saksi. Saksi itu bukan bicara. Saksi itu berdiri dan berkata, lihatlah hidup saya. Itu kata itu dari dari pengadilan dulu, di mana seorang yang menjadi saksi untuk dua orang yang berselisih, dia hanya diminta oleh hakim, dia berpihak kemana, dia tidak perlu banyak bicara, karena kalau dia berpihak, dan itu saksi itu pilihan. Dan Tuhan berkata bahwa kita adalah saksi. Saudara tidak perlu bicara, hidup. Saudara harus menghidupi Kristus dalam hidup saudara, rumah tangga, dalam pergaulan, dalam seluruh keberadaan saudara. Maka orang akan tertarik, orang akan datang kepada Tuhan. Karena kalau tidak, kita tidak menjadi batu yang hidup untuk pembangunan rumah rohani, kita akan menjadi batu sandungan.
Dan kita semua sadar bahwa tidak lama lagi Tuhan akan datang kembali. Kita tidak bawa apa-apa, yang kita bawa hanya jiwa. Dan Tuhan mau supaya kita menjadi batu yang hidup. Saya tidak punya maksud untuk memuji orang, tetapi saya percaya orang-orang Kalvari tahu semua. Ya. Dan tidak disembunyikan. Ya. Pak Gembala di tempat ini posting juga, dan mungkin sudah lihat bahwa yang menyumbang untuk gedung ini adalah Bapak Hendra Karyana bersama keluarga menyumbang. Nah, saudara bisa lihat dari hidup Pak Hendra Karyana, betul? Beliau lahir di desa, ya. Saya sendiri belum pernah sampai ke desa beliau, tapi beliau orang lahir di desa. Dari orang sederhana, kuliah di Ternate, ya. Tetapi satu hal, ya, karena saya cukup dekat dengan beliau, satu hal yang saya lihat dari beliau adalah beliau cinta pekerjaan Tuhan. Beliau mencintai pekerjaan Tuhan. Ya, beliau tidak tanggung-tanggung, ya, untuk menyumbang buat pekerjaan Tuhan. Dan bagaimana Tuhan mengangkat beliau? Bagaimana Tuhan memberkati beliau karena cinta Tuhan. Ya, setiap kali beliau terbang, kalau sudah berteman dalam Facebook, kata-kata selalu I surrender. Saya berserah kepada Tuhan. Nah, ada banyak gereja. Bahkan saya tahu beberapa gereja, kalau salah atau semua gereja di Pitung, itu beliau, tanah beliau yang beli. Yang setahu saya, ya. Beliau mencintai Tuhan, menjadi bagian yang kita bicarakan pembangunan rumah rohani. Sekali lagi kau mungkin berkata, Pak Pendeta, tapi kan saya kan tidak sesukses Pak Hendra. Engkau bisa lakukan sesuatu buat pekerjaan Tuhan. Tuhan tidak menjadikan kita semua tangan. Mungkin engkau kaki, mungkin engkau hanya bagian yang engkau bisa lakukan di dalam gereja. Tadi saya sudah katakan, atur kursi, pel, berdoa. Kita semua bekerja bersama-sama untuk pembangunan rumah. Nah, mari kita jadikan Yesus menjadi fokus kita. Maka hidup kita akan menjadi berbeda. Maka hidup kita akan diberkati Tuhan. Ya, beliau sekarang menjadi pengacara nasional. Karena beliau mencintai pekerjaan Tuhan. Ya, beliau sungguh-sungguh mencintai pekerjaan. Nah, mungkin engkau berkata, ya, tapi sekali lagi saya tidak bisa tahu. Saya akan sekali lagi mulai dengan apa yang ada dalam Tuhan. Karena hal-hal besar terjadi, Tuhan tidak cari di luar. Itu sebabnya waktu Tuhan memanggil Musa, dia hanya bertanya apa yang ada di tangan. Karena dengan tongkat Musa yang sederhana itu, dia mendatangkan 10 tulah di Mesir. Dia membelah laut berdengar. Dia mengeluarkan air dari batu karang. Hanya dari tongkat yang sederhana.